Anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah illa ala syirarin nasi." Tidaklah akan terjadi hari kiamat kecuali menimpa golongan manusia yang paling buruk. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya wa may yattakhidul qubur masajidah." Sesungguhnya di antara seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang masih hidup ketika terjadi hari kiamat, dan orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Jadi jemaah sekalian, hari kiamat itu hanya menimpa orang-orang kafir. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Sebagaimana juga Allah tegaskan di surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari golongan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan al-musyrikin, semua yang mempersekutukan Allah, yang menduakan Allah, yang menyembah kepada selain Allah, tempat mereka di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Di surat Al-Furqan, inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Tidaklah orang-orang musyrik itu kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak itu. Maka mereka itulah yang dimaksud dengan seburuk-buruk manusia yang merasakan dahsyatnya hari kiamat. Lalu kemana orang-orang beriman ketika itu? Sudah Allah wafatkan. Sudah Allah wafatkan mereka dengan sebuah angin yang bertiup dari arah Yaman. Sebagian hadis menyebutkan dari arah Syam. Kata Imam Nawawi rahimahullah, itu mengandung dua makna. Makna yang pertama, bisa jadi ada yang dari Yaman, ada pula yang dari Syam. Bisa jadi pula dari salah satunya saja, tapi dia menyebar ke seluruh negeri sampai ke negeri Syam dan seterusnya, negeri-negeri yang ada di belakangnya. Sebagaimana jemaah sekalian, Rasulullah SAW juga menceritakan tentang keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan berhembusnya angin ini. Dalam hadis yang sangat banyak, di antaranya dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yakhrujud dajjal fi ummati fayamkuthu arba'in." Dajjal akan muncul di tengah-tengah umatku, lalu dia akan tinggal selama 40. Dalam riwayat yang lain disebutkan, maksudnya adalah arba'ina yauman, selama 40 hari saja. Dajjal di muka bumi ini hanya 40 hari saja. Tetapi yaumun kasanatin, hari pertama seperti setahun lamanya. Waktu berputar sangat lama sekali. Hari pertama kedatangan Dajjal seperti setahun lamanya. Wa yaumun kasyahrin, hari berikutnya seperti sebulan. Wa yaumun kajum'atin, hari berikutnya seperti satu Jumat, maksudnya satu pekan. Wasairu ayyamihi ka'ayyamikum, dan hari-hari berikutnya, kata Nabi SAW, sudah normal seperti hari-hari kalian ini. Jadi inilah lama Dajjal di muka bumi, hanya 40 hari. Tapi hari pertama seperti setahun,
hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, hari keempat dan seterusnya baru menjadi normal. Dan jemaah sekalian, ada yang menarik di sini, faedah penting. Ketika mendengarkan kedatangan Dajjal dan hari-hari yang berlalu di masa kedatangannya, maka yang pertama ditanyakan oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, fadzalikal yaum alladzi kasanatin at-takfina fihi salatu yaumin?" Wahai Rasulullah, hari kedatangan Dajjal yang pertama selama 1 tahun, apakah cukup solat untuk sehari saja? Jadi selama 1 tahun matahari terbit dan terbenam sekali saja. Apakah kalau begitu solat hanya 5 kali? Solat untuk sehari saja? Perhatikan jemaah sekalian, apa yang ada di bayangan para sahabat ketika itu. Langsung terpikirkan bagaimana solatnya. Karena kecintaan mereka kepada ibadah solat, perhatian mereka kepada ibadah solat itu luar biasa. Bukan rasa takut terhadap Dajjal yang mendominasi hati mereka, tapi khawatir dengan solat mereka bagaimana mengamalkannya dengan baik. Qala la, Nabi SAW mengatakan tidak. Uqduru lahu qadrahu, tetapi kalian perkirakan waktu solat itu selama 1 tahun. Mungkin ini hikmahnya, di zaman kita ada jam ya, maka kita bisa terbantukan dengan jam di zaman modern. Karena Rasulullah SAW mengatakan perkirakan waktunya untuk solat selama 1 tahun. Jadi tidak lagi mengikuti terbit dan terbenam matahari atau kondisi matahari, tetapi memperkirakan saja. Iya. Fayab'atsullahu Isa bin Maryam ka'annahu Urwah bin Mas'ud fayatlubuhu fayuhlikuhu. Lalu Allah pun menurunkan Nabi Isa alaihi salam, putra Maryam. Perawakan beliau itu seperti seorang sahabat yang bernama Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka beliau pun mencari dan mengejar Dajjal, lalu membinasakannya. Tsumma yamkuthun nas 7 sinin. Kemudian manusia akan tinggal selama 7 tahun setelah kedatangan Nabi Isa alaihi salam. Laisa baina tsnaini adawah. Dan di masa itu betul-betul makmur, betul-betul adil pemerintahnya, sampai tidak ada 2 orang yang bertengkar. Tsumma yursilullahu rihan baridah min qibali Syam. Kemudian Allah mengirimkan angin yang dingin, yang sejuk, dalam riwayat yang lain yang thayyib, yang baik, dari arah negeri Syam. Dari arah negeri Syam. Sebagian riwayat menyebutkan dari arah Yaman. Maka tadi sudah saya katakan, Imam Nawawi menjelaskan ada 2 kemungkinan maknanya. Yang pertama, ada 2, memang ada 2 hembusan. Asal hembusan angin itu ada yang dari Syam, ada yang dari Yaman. Atau makna yang kedua, bisa jadi hanya salah satunya, kemudian angin itu berhembus sampai tiba di negeri Syam dan negeri-negeri yang ada di belakangnya. Atau sebaliknya, dari negeri Syam sampai tiba di Yaman, kemudian negeri-negeri yang ada di belakangnya. Iya. Jadi tidak bertentangan. Kemudian kata Nabi SAW, "Fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min khairin au imanin illa qabadathu." Maka tidaklah tersisa di muka bumi ini orang yang di hatinya masih punya keimanan, walaupun hanya sebesar dzarrah, sebesar semut yang paling kecil,
atau sedikit kebaikan atau sedikit keimanan, kecuali angin itu akan mewafatkannya. Hatta law anna ahadakum dakhala fi kabidi jabalin la dakhalathu alaihi hatta taqbidahu. Sampai andai seorang dari kalian masuk ke tengah gunung, bersembunyi di tengah gunung, niscaya angin itu bisa masuk ke dalamnya lalu mewafatkan orang tersebut. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayabqa syirarun nasi. Inilah pembahasan kita. Maka yang tersisa di muka bumi ini hanyalah seburuk-buruk makhluk. Tadi sudah kita sebutkan, mereka adalah orang-orang kafir. Karena kata Nabi SAW dalam hadis ini, yang masih punya keimanan walaupun sedikit pasti diwafatkan. Pasti diwafatkan. Artinya dia masih muslim, walaupun mungkin dia melakukan dosa-dosa, tapi dia masih muslim, masih ada keimanan di hatinya. Maka dia akan diwafatkan, sehingga yang tersisa di muka bumi tinggal orang-orang yang tidak lagi punya keimanan sama sekali. Lalu Nabi SAW menyebutkan di antara sifat mereka, dan ini menunjukkan kepada kita bahayanya kalau hilang keimanan. Fi khifati tayr wa ahlamis siba. Mereka berada dalam ringannya seekor burung dan hawa nafsu binatang buas. Maksudnya jemaah sekalian, mereka itu kalau mau berbuat dosa gampang saja, seperti ringannya seekor burung terbang. Artinya betapa mudahnya mereka berbuat dosa. Dan hawa nafsu mereka seperti binatang buas. Disebutkan dalam riwayat yang lain, yataharajuna taharujal humur. Mereka melakukan hubungan dengan lawan jenis, hubungan yang terlarang, seperti keledai di jalan-jalan. Artinya mereka lakukan terang-terangan tanpa malu-malu lagi. Dan sebagian sifat-sifat ini kita sering melihat dan mendengarkan ada pada orang-orang yang tidak beriman hari ini. Dan ketika di hari kiamat, menjelang hari kiamat, sudah tidak ada lagi orang beriman. Ini betul-betul merebak. La ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran. Ketika itu kata Nabi SAW, mereka tidak lagi mengenal yang ma'ruf dan tidak lagi mengingkari yang mungkar. Mereka betul-betul sangat bodoh. Bahkan sebagian ulama mengatakan zaman itu lebih parah daripada zaman jahiliyah. Zaman ketika tidak ada cahaya ilmu bersinar terang antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW, tidak ada nabi yang diutus, sehingga manusia betul-betul hidup dalam kebodohan, kecuali sedikit saja sisa-sisa ahlul kitab yang masih beriman. Jumlah mereka sangat sedikit. Maka di zaman itu lebih parah, karena sudah nggak ada tersisa orang yang beriman. Sudah tidak tersisa lagi orang yang beriman seorang pun. Jadi ini hadis-hadis yang menguatkan makna yang pertama, bahwa tidak tersisa di muka bumi ini orang yang mengucapkan Allah Allah. Artinya tidak ada lagi orang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah, sehingga kehidupan mereka sangat buruk, memperturutkan hawa nafsu, dan segala kemungkaran mereka lakukan, bahkan dilakukan dengan terang-terangan, tidak malu-malu lagi. Inilah jemaah sekalian makna yang pertama. Makna yang kedua, lafaz Allahu Allahu itu kita baca dengan fathah. Jadi kita kembali lagi kepada hadis yang pertama tadi. Kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak lagi tersisa di muka bumi orang yang mengucapkan Allah Allah. Ini bisa dibaca di rafa, di dhammah, Allahu Allahu, dan itulah makna yang pertama. Bisa juga dibaca dengan cara dinasab, di fathah, Allah Allah. Inilah makna yang kedua.
Apa maknanya jemaah sekalian? Allah Allah itu kalimat orang Arab untuk menasihati atau mengingkari kemungkaran. Kalimat dalam bahasa Arab bisa diringkas dengan kita hanya mengatakan kepada orang itu, kalau dia paham, Allah Allah. Misal dia sedang berbuat maksiat, maka kita katakan kepadanya Allah Allah. Artinya adalah bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Itu maknanya. Ini bagian dari cara pembahasaan yang dilakukan oleh orang Arab. Jadi makna yang kedua adalah kalau sudah tidak tersisa lagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, terjadilah kiamat. Hancurlah seluruh permukaan bumi ini, hancurlah alam ini. Kalau sudah tidak tersisa lagi orang yang memberi nasihat, mengingkari kemungkaran, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Dan itu juga dikuatkan dengan sebagian lafaz dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran. Orang di zaman itu tidak mengenal yang ma'ruf, tidak mengingkari kemungkaran. Bagaimana bisa mereka menasihati? Bagaimana mereka bisa berdakwah? Yang ma'ruf saja mereka tidak tahu, yang mungkar mereka tidak tahu. Kalaupun tahu, tetap saja mereka tidak lakukan. Maka ini makna yang kedua. Tidak ada lagi orang yang berdakwah, tidak ada lagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka membiarkan saja orang-orang melakukan dosa. Maka kalau sudah tidak tersisa satupun orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, terjadilah kiamat. Dan ini makna yang benar. Bahkan jemaah sekalian, di satu daerah orang-orang yang melakukan kemungkaran di situ, lalu yang lainnya diam saja, padahal mereka mampu menegur mereka. Orang-orang yang tidak melakukan kemungkaran itu mampu menegur, mampu menasihati orang-orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut, tapi mereka diam saja. Bisa jadi Allah timpakan kiamat kecil di daerah itu, kiamat kecil di daerah itu, sebagaimana Allah ingatkan dalam banyak ayat. Di antaranya surat Al-Anfal ayat ke-25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kamu kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Artinya orang baik pun akan kena. Kenapa? Karena dia diam saja padahal dia mampu untuk menasihati. Dan ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala sangat keras hukumannya. Juga dalam hadis yang masyhur di dalam As-Sahih dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi perumpamaan kepada kita tentang orang yang tinggal di satu kampung. Mathalul qa'im fi hududillahi wal waqi' fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin. Perumpamaan orang yang taat kepada Allah dan orang yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah, bagaikan satu kaum yang berundi untuk menaiki sebuah kapal. Fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Maka mereka akhirnya terbagi dua. Ternyata kapal itu ada dua lantai. Sebagian mendapatkan bagian atas, sebagian lagi mendapatkan bagian bawah. Wa kana alladziina fi asfaliha idza istaqaw minal ma' marru ala man fawqihim. Dan ternyata orang-orang yang ada di bagian bawah kalau butuh air, mereka mesti ke bagian atas dulu, melewati bagian atas. Nggak bisa mereka ambil langsung dari bagian bawah, mereka harus naik terlebih dahulu sehingga bisa mengambil dari atas. Faqalu, maka mereka pun berkata, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'dhi man fawqana. Andaikan kita bisa melubangi bagian kita, bagian bawah, satu lubang saja, sehingga kita tidak mengganggu orang yang ada di atas kita.
Perhatikan jemaah sekalian, mau berbuat buruk dengan niat yang baik. Hati-hati, ini selalu jadi alasan, jadi dalih orang yang berbuat buruk. Maka jangan kita tertipu. Walaupun dia sendiri nggak paham apa yang dia lakukan itu adalah keburukan, niatnya baik, tapi tetap salah. Niatnya supaya tidak mengganggu orang yang ada di atas. Ini juga metode penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang. Dia membuat kerusakan di muka bumi, tapi dengan bahasa-bahasa yang indah, bahasa-bahasa yang bagus, sehingga banyak orang tertipu. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an. Kalau orang-orang yang ada di bagian atas membiarkan apa yang hendak dilakukan oleh orang-orang yang ada di bagian bawah, niscaya mereka akan tenggelam semuanya. Kan bukan hanya bagian bawah yang tenggelam, semua akan tenggelam. Bukan hanya orang-orang yang ada di bagian bawah yang akan tenggelam, tapi juga satu kapal itu akan tenggelam. Wa in akhadhu ala aydihim najau wa najau jami'an. Akan tetapi jika orang-orang yang ada di bagian atas menegur, mencegah apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang ada di bagian bawah, niscaya mereka selamat dan semuanya selamat. Begitulah jemaah sekalian perumpamaan kehidupan kita di satu kampung, di satu daerah. Kalau kita mampu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kita biarkan saja orang-orang yang melakukan kemungkaran, maka kita harus takut kalau Allah menimpakan azab, kita juga kena. Namun jika kita sudah berusaha mengingatkan mereka, tapi mereka enggak mau bertobat kepada Allah, maka ketika Allah menimpakan azab, kita akan diselamatkan insyaallah ta'ala. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, setelah beliau memuji Allah dan menyanjung Allah, maka beliau mengatakan, ya ayuhan nas, innakum taqra'una hadhil ayah wa tada'unaha ala ghairi mawadhi'iha. Wahai manusia, kalian membaca ayat ini, tapi kalian tidak meletakkannya pada tempatnya. Artinya baca ayat tapi salah paham. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Hendaklah kalian memperhatikan diri kalian sendiri, kata Allah. Tidak membahayakan kalian orang yang tersesat apabila kalian mendapatkan hidayah. Maka ada orang-orang yang salah paham. Mereka mengira maksud ayat ini, yang penting kita sudah dapat hidayah, enggak peduli dengan orang yang sesat, enggak usah dakwahi mereka. Bukan itu maknanya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menegur mereka. Itu salah paham. Kenapa? Wa inna sami'na an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena kami telah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa idza ra'au dzalima falam ya'khudhu ala yadayhi aw syaka an ya'ummahumullahu biiqabin. Sesungguhnya manusia apabila melihat orang yang berbuat zalim, lalu mereka tidak mencegahnya, maka tidak lama Allah akan menghukum mereka semuanya. Bukan saja yang zalim, tapi juga yang tidak zalim ikut dihukum. Kenapa? Karena mereka diam saja, mereka tidak melakukan tugas mereka untuk berdakwah. Kemudian beliau berkata lagi, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sungguh aku juga pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi thumma yaqdiruna ala ayyughayyiru thumma la yughayyiru illa yushiku an ya'ummahumullahu minhu biiqabin. Tidaklah satu kaum dilakukan di tengah-tengah mereka perbuatan-perbuatan maksiat, kemudian mereka mampu untuk merubahnya, melakukan nahi mungkar, tapi kemudian mereka tidak melakukannya, kecuali Allah akan menghukum mereka semuanya.
Jadi jemaah sekalian, di sini Allah yang Maha Penyayang masih kasih kita keringanan kalau kita mampu. Berarti kalau nggak mampu, maka kita tidak mendapatkan dosa. Tapi minimalnya kalau nggak mampu, benci dalam hati. Minimalnya benci dalam hati. Sebagaimana juga dalam hadis yang masyhur, Nabi SAW mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Ini bagi orang yang punya kekuasaan. Kita berkuasa atas anak kita misalkan, kita rubah dengan tangan kita. Pemerintah berkuasa atas masyarakat, pemerintah merubah dengan kekuasaan mereka. Kalau tidak mampu, maka dengan lisan. Kalau tidak mampu juga, maka dengan hati. Maksudnya gimana dengan hati? Minimalnya kita benci terhadap perbuatan kemungkaran itu dengan hati kita. Wadzalika adhaful iman, kata Nabi SAW, itu sudah selama-lama iman. Artinya, kalau kita mampu dengan lisan, kita jangan mau menjadi orang yang selama-lamanya iman. Mesti kita ucapkan nasihat kita dengan lisan, agar kita tidak menjadi orang yang selemah-lemahnya iman. Dan jemaah sekalian, apabila seseorang tidak lagi mengingkari kemungkaran, hatinya tidak menyalahkan, maka dia menjadi ikut berdosa walaupun dia nggak melakukannya. Dan apabila kemungkaran yang dia tidak ingkari, tidak dia salahkan itu adalah kekufuran, maka dia pun ikut menjadi kafir. Ini kaidah penting. Barang siapa menyetujui, tidak mengingkari atau meridhoi, apalagi mencintai dosa kekafiran dan kesyirikan, maka Islamnya batal. Walaupun dia enggak melakukannya, walaupun dia tidak melakukannya. Dalilnya sangat banyak, di antaranya surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab, apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka, kata Allah. Kenapa mereka dihukumi sama? Karena mereka ridho, karena mereka setuju. Maka berdasarkan ayat ini dan dalil-dalil yang lain, para ulama sampai pada kata sepakat, barang siapa meridhoi, menyetujui, tidak mengingkari, tidak menyalahkan kekufuran, maka dia telah terjerumus dalam kekufuran atau kesyirikan. Dia tidak ingkari, dia tidak salahkan. Seperti orang yang menyembah kepada selain Allah, dia katakan enggak boleh salahkan mereka, itu hak mereka. Maka kita katakan itu bukan hak mereka. Allah tidak pernah memberikan hak kepada hamba untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia bilang begitu, maka Islamnya batal. Kalau dia sekedar diam saja, tidak menegur mereka, tapi hatinya membenci perbuatan mereka, menyalahkan mereka, itu selemah-lemah iman. Tapi kalau dia sudah tidak mengingkari, dia ikut membenarkan, maka imannya menjadi hilang. Apabila yang dia benarkan atau tidak dia ingkari itu adalah dosa, kesyirikan dan kekufuran. Maka jemaah sekalian, jadi makna yang kedua menunjukkan pentingnya kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Di antara sebab hancurnya alam ini adalah ketika tidak tersisa lagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan.
Bismillah. Kan ada larangan untuk perempuan bersafar tanpa mahram. Kalau ada rombongan ibu-ibu di suatu perumahan yang mau jalan-jalan keluar kota atau safar, saya sudah ingatkan bahwa ada larangan safar tanpa mahram, tapi mereka bilang itu perbedaan pendapat, dan ini perginya juga sudah dapat izin dari suami. Kalau saya mau ikut dengan anak laki-laki saya mahram, apakah boleh? Sementara saya perginya dengan orang-orang untuk perempuan yang tanpa mahramnya. Pertama, jemaah sekalian, perbedaan pendapat ulama bukanlah sebuah dalil untuk kita bermudah-mudahan dalam hukum, apalagi kita sengaja mencari pendapat-pendapat ulama yang paling meringankan, walaupun sebenarnya kita tahu tidak sesuai dengan dalil. Makanya para ulama juga mengingatkan, man tataba'a rukhas faqad tazandaqa. Barang siapa mencari-cari keringanan-keringanan yang diberikan para ulama, artinya ulama yang mungkin terjerumus dalam kesalahan sehingga menyelisihi dalil, lalu kita cari-cari hal seperti itu, maka orang yang melakukannya dia telah menuju kepada kezindikan. Kezindikan itu artinya kemunafikan. Begitu pula para ulama dahulu mengatakan, jika seseorang hanya mau mengamalkan yang diringankan para ulama, maka akan terkumpul pada dirinya semua keburukan. Karena hampir dalam setiap permasalahan hukum, ada saja ulama yang memberi keringanan walaupun bertentangan dengan dalil. Bukan berarti kita mencela ulama, tidak. Ulama itu sendiri, dia walaupun salah, dia dapat pahala. Tapi kita yang sudah tahu salah dan kita mengikuti, kita dapat dosa. Kalau ulama tidak. Ulama dapat pahala karena dia berijtihad. Mungkin dia dengan ijtihadnya lalu salah memahami hadis, atau mungkin ada hadis yang belum sampai kepadanya, lalu dia berusaha berijtihad dengan ilmu yang sudah dia ketahui. Kalau dia benar dia dapat 2 pahala, kalau dia salah dia dapat 1 pahala. Ulamanya enggak salah, kitanya yang salah. Kalau kita sudah tahu salah, lalu kita masih mau mengikuti dengan dalih ada pendapat ulama. Nah, ini yang berbahaya. Jadi perlu dipahami, adanya perbedaan pendapat ulama itu tidak boleh menjadi dalil. Adapun dalilnya sudah jelas, hadis datang dalam bentuk umum. Rasulullah SAW mengatakan, la tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang wanita melakukan safar kecuali bersama mahram. Hadisnya jelas, maka ini pendapat yang lebih kuat dan lebih hati-hati agar kita tidak terjerumus dalam kemungkaran. Lebih selamat bagi kita mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bolehkah kita ikut gabung tapi kita ada mahramnya sementara yang lain tanpa mahram? Nah, masalahnya hendaklah kita hindari, karena pertama, kalau kita keluar bersama mereka, maka secara tidak langsung kita meridhoi perbuatan mereka. Ini bahayanya. Dan setiap orang yang melakukan perbuatan yang haram, itu kita nggak boleh dekat-dekat dengan mereka, kecuali kita bertujuan untuk memberi nasihat kepada mereka. Karena itulah tadi, kita khawatir kalau Allah menimpakan azab, kita juga kena. Maka tidak boleh kita dekat-dekat mereka. Dan ini kaidah umum, semua orang yang berbuat maksiat, kita nggak boleh dekat-dekat mereka, kecuali dengan tujuan untuk memberi nasihat. Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamru. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia duduk di depan sebuah meja yang diedarkan padanya khamar. Maksudnya walaupun dia tidak minum, dia nggak boleh duduk di situ. Ditambah lagi, kalau kita bawa mahram, berarti dia laki-laki, gabung bersama perempuan semuanya, itu kan fitnah bagi dia, itu bahaya bagi dia. Iya. Bagaimana cara mengenalkan manhaj salaf ke istri? Karena kebetulan ana baru saja menikah. Jemaah sekalian, berarti pertanyaannya bagaimana cara berdakwah? Maka cara yang paling bagus berdakwah adalah dengan menyampaikan dalil, menyampaikan ayat, menyampaikan hadis. Kalau kita tambah dengan ucapan-ucapan para ulama, itu lebih bagus lagi. Ini cara berdakwah yang paling bagus. Sampaikan ayatnya, sampaikan hadisnya. Dan kalau seorang suami terbiasa menyampaikan ayat, menyampaikan hadis kepada istri, maka ini adalah termasuk sebab utama keberkahan rumah tangga. Ini sebab utama keberkahan rumah tangga. Ada pengajaran ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang kita dakwahi, kalau dalilnya jelas, dia juga lebih tunduk. Dia lebih kuat motivasi untuk mengikuti kan. Tapi kalau cuma ucapan kita, dia mungkin masih mikir, ini beneran enggak? Tapi kalau kita katakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu kan lebih meyakinkan. Malah istri bisa tambah sayang kepada suami. Ternyata suami saya ustadz ya, dia banyak hafal dalil. Beruntung saya dapat suami seperti ini. Jadi ini cara yang terbaik. Oleh karena itu berusaha menghafalkan. Kalau nggak hafal tidak masalah, bacakan saja. Bacakan. Kalau perlu dibuat jadwal setiap pekan membaca sebuah buku di tengah-tengah keluarga. Suami membaca, istri mendengarkan, anak-anak ikut mendengarkan. Bisa digilir, bisa dipergilirkan. Istri yang baca atau anak-anak yang baca. Setiap pekan ada jadwal khusus. Mulai dari kitab tauhid, kitab-kitab akidah terlebih dahulu. Ini kalau bisa ada jadwal khusus di rumah. Paling tidak setiap pekan. Iya. Dalilnya kan sangat banyak. Surat At-Taubah ayat 100, surat An-Nisa ayat 115, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sangat banyak. Di antaranya yang paling mudah dipahami, yang paling masyhur, hadis tentang perpecahan umat. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah, ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Bagaimana penjelasan tentang kiamat yang terjadi di hari Jumat, sedangkan setiap negara punya perbedaan hari dan waktu? Kita imani seperti yang Nabi SAW kabarkan, akan terjadi di hari Jumat dan terjadi secara serentak. Enggak menunggu di sana Jumat dulu baru terjadi kiamat, tidak menunggu seperti itu. Dan apa susahnya itu bagi Allah? Mudah. Walaupun terjadi perbedaan waktu antara satu negeri dengan negeri yang lain, kiamat terjadi serentak di hari Jumat, itu sangat mudah bagi Allah. Tapi bagaimana kaifiyahnya, ya kita nggak tahu pasti. Dan jangan kita mau tahu, bahaya. Karena yang tersisa yang menyaksikan itu tinggal orang-orang yang paling kafir. Jadi jangan bermimpi mau nonton. Kita bukan penonton, kita akan jadi korban, naudzubillah.
Orang terjadi tsunami saja jamaah sekalian, itu luar biasa ketakutan manusia, luar biasa. Bagaimana lagi dengan hari kiamat? Jadi kita imani seperti yang Allah kabarkan, tapi bagaimana bentuk kaifiahnya kita nggak tahu pasti, kita nggak bisa memastikannya. Dan ini mirip dengan Allah turun di sepertiga malam yang terakhir, padahal sepertiga malam yang terakhir di dunia ini beda-beda waktunya. Sekarang kita katakan walaupun waktunya beda, apa susahnya itu bagi Allah? Mudah sekali. Orang yang menolak itu karena dia gunakan akalnya yang pendek. Dia membayangkan Allah seperti manusia. Sama dengan orang yang menolak Allah di atas arsy, karena bayangannya Allah seperti manusia. Gak mungkinlah Allah di atas arsy, karena kalau di atas arsy berarti butuh kepada arsy. Jadi sebenarnya mereka telah samakan Allah dengan makhluk dalam benak mereka. Kemudian mereka ingkari sifat istiwa. Habis ingkari, mereka takwilkan lagi. Istiwa itu maksudnya bukan di atas arsy, tapi berkuasa. Jadi banyak kesalahannya. Pertama, menyamakan Allah dengan makhluk dalam benak mereka. Yang kedua, mengingkari sifat istiwa. Yang ketiga, mendatangkan tafsir yang baru, yang tidak dikenal oleh Nabi SAW dan sahabat. Jemaah sekalian, sekarang makhluk begitu banyak ini, kalau semuanya berdoa meminta kepada Allah dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan permintaan yang berbeda-beda, apakah Allah maha mampu mendengarkan semuanya sekaligus? Mampu atau tidak? Mampu, mudah sekali bagi Allah. Mudah sekali bagi Allah. Jadi nggak mungkin waktu itu bisa membatasi perbuatan Allah. Namun bagaimana persisnya kaifiyahnya, itu kita katakan Allahu a'lam. Kebidahan yang marak terjadi di lingkungan rumah, apakah kita harus memperingatkannya sedangkan kita sendirian dan masih tergolong kecil di lingkungan rumah? Begitulah Rasulullah SAW ketika diutus, beliau sendirian yang beriman kepada Allah di tengah-tengah lingkungan beliau yang syirik. Kalau beliau tidak berdakwah, ya nggak akan ada orang yang kemudian masuk Islam atau mendapatkan hidayah melalui beliau. Tapi harus kita lakukan. Oleh karena itu, yang paling penting di sini adalah kita mendalami ilmunya terlebih dahulu. Ilmu itu kan senjata untuk berdakwah. Orang semakin mahir menggunakan senjata, dia makin semangat untuk berdakwah. Orang semakin mendalami ilmu, maka otomatis dia akan lebih semangat untuk menyampaikan dakwah. Maka hendaklah kita semangat belajar, kemudian kita berusaha menasihati orang-orang yang ada di sekitar kita dan siapapun yang kita bisa. Dan ingat, tugas kita hanya menasihati. Mereka terima atau tidak, kita nggak usah pikirkan. Itu serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan lagi urusan kita. Mereka terima atau tidak, itu sudah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hanya menyampaikan. Makin banyak orang yang marah kepada kita karena kita berdakwah kepada mereka, pahalanya makin besar. Dan kalau kita mengharapkan nggak ada orang yang marah kepada kita, itu nggak mungkin jemaah sekalian, mustahil. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, kurang apa akhlak beliau? Kurang apa kesopanan, kesantunan dan kebaikan beliau kepada orang lain? Tapi faktanya ketika beliau berdakwah, dan bahkan sampai hari ini, beliaulah yang paling dibenci dan dimusuhi oleh orang-orang yang tidak beriman. Bukan hanya dibenci, beliau disakiti, dilempari batu, dilempari kotoran, dan mereka sudah bersepakat untuk membunuh beliau. Dan pada akhirnya Allah menyelamatkan beliau, tapi beliau harus terusir dari kampung halaman, berhijrah ke kota Madinah. Jadi semangat menuntut ilmu dan berdakwah. Dan dakwah itu juga bukti kita sayang kepada keluarga kita, tetangga kita. Kalau kita biarkan mereka melakukan kemungkaran, berarti kita nggak sayang kepada mereka. Bagaimana metode amar ma'ruf Nabi Muhammad SAW? Karena saat kita menasihati mereka berdalih bahwa Nabi Muhammad SAW itu menegur secara tidak langsung. Jadi jangan terlalu frontal menyampaikan. Hal seperti ini sebenarnya kembali kepada maslahat dan mudarat.
Metode berdakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, makna ayat ini 3 metode dakwah untuk 3 tingkatan manusia. Pertama, disampaikan dengan hikmah. Jadi disampaikan saja dengan cara yang baik. Yang kedua, kata Allah, sampaikan dengan al-mau'izatul hasanah. Artinya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau yang pertama tadi menghadapi orang yang senang dan suka cari kebenaran. Nah, yang kedua, menghadapi orang yang masih berat menerima kebenaran. Menghadapi orang yang masih berat menerima kebenaran, maka disertai dengan al-mau'izatu al-hasanah. Apa artinya? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, disertai dengan at-targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman. Maksudnya, kita bacakan ayat-ayat dan hadis yang memberi motivasi atau sebaliknya yang memberi ancaman. Ini kepada orang yang masih berat. Kalau dia melakukan kemungkaran, kita nasihati, dia agak berat meninggalkan. Contoh misalkan nomor 1 tadi, pencari kebenaran, kita kasih tahu sekali saja riba itu haram, langsung dia tinggalkan riba. Sedangkan nomor 2, kita kasih tahu riba itu haram, dia masih berat meninggalkan. Maka perlu kita datangkan ayat dan hadis yang memberi ancaman keras terhadap para pelaku riba. Kemudian yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka, kata Allah, dengan cara yang terbaik. Kepada siapa ini ditujukan? Kepada orang-orang yang menentang kebenaran. Kita debat mereka, tapi Allah ingatkan, debatnya dengan cara yang terbaik. Bukan debat kusir, bukan debat untuk menjatuhkan pribadinya, tapi untuk membantah pemikirannya. Bukan seperti kebanyakan debat yang terjadi hari ini di medsos, saling menghina, kata-kata enggak sopan. Bukan seperti itu. Kata Allah, debatlah dengan cara yang terbaik. Jadi, anggapan Nabi SAW tidak menegur secara langsung, itu tidak tepat ya. Memang ada di sebagian keadaan beliau menegur secara tidak langsung, tapi seringkali juga beliau menegur secara langsung. Itu kembali kepada masalah dan mudarat. Contoh jemaah sekalian, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini orang yang berilmu di generasi sahabat, banyak belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau mengimami kaumnya, lalu beliau baca ayat panjang. Sampailah berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada anak muda yang kemudian memisahkan diri dari solat berjamaah karena saking panjangnya ketika itu. Ini hadis yang masyhur kan? Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Langsung kepada Mu'adz, "Afattanun anta ya Mu'adz?" Apakah kamu tukang fitnah wahai Mu'adz? Tukang fitnah di sini maksudnya suka membuat orang lari dari Islam karena memberatkan mereka. Kan langsung. Itu langsung karena Mu'adz ini orang berilmu. Begitu pula Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, juga sahabat yang berilmu. Ketika beliau menghina salah seorang budaknya, beliau mengatakan, "Engkau anak wanita hitam." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Innaka mru'un fika jahiliyah." Sesungguhnya engkau adalah orang yang masih ada jahiliyah pada dirimu. Tapi sahabat-sahabat ini orang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak dikhawatirkan. Walaupun Nabi tegas, tidak dikhawatirkan mereka pergi lari menjauh. Nah, kebalikannya, orang Arab Badui, orang dari kampung, dari dusun, jahil, bodoh, kemungkarannya besar sekali, datang di masjid, masjid dikencingi. Kira-kira kita apakan orang kalau terjadi di masjid ini jemaah sekalian? Mungkin antum gebuk semuanya dia. Datang di masjid, masjid dikencingi. Tapi Rasulullah SAW tidak sedikit pun memarahinya secara langsung. Bahkan Nabi SAW menegur sahabat yang memarahi dia. Nabi menegur sahabat, bahkan Nabi menegur sahabat yang mau menghentikannya. Da'uhu la tuzrimu. Biarkan dia kencing. Jangan kalian putuskan.
Kenapa jemaah sekalian? Nah, ini juga pelajaran penting. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu jangan memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Ini harus kita punya ilmu, harus kita dalami ilmu sehingga kita bisa menakar. Kalau kita rubah kemungkaran ini, apakah kemungkarannya hilang? Ataukah minimal berkurang? Ataukah berganti dengan yang semisal? Ataukah berganti dengan yang lebih parah? Jadi 4 keadaan. Yang pertama, kemungkarannya hilang, maka dianjurkan. Yang kedua, kemungkarannya enggak hilang tapi berkurang, maka dianjurkan. Yang ketiga, kemungkarannya hilang tapi berganti dengan kemungkaran yang semisal, maka di sini ada khilaf ulama. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan tetap dianjurkan merubah kemungkaran walaupun berganti dengan yang semisal, supaya manusia terbiasa merubah diri. Yang keempat, kemungkarannya hilang tapi muncul kemungkaran yang lebih besar, maka haram kita melakukan nahi mungkar ketika itu, haram hukumnya. Maka ketika sahabat mau menghentikan Arab Badui itu kencing di masjid, kata Nabi SAW, jangan, biarkan dia kencing sampai selesai. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau dihentikan, diusir, mungkin dia pindah, kencingnya juga ikut pindah ke tempat lain. Jadi makin banyak bagian dari masjid itu yang kena kencingnya, berarti mudaratnya lebih besar. Lebih baik dia kencing di situ saja, cuma di situ saja yang kotor, tidak mudaratnya kemana-mana. Jadi ini yang mesti dipahami dengan baik. Jadi tidak selamanya Rasulullah SAW itu menegur orang tidak langsung. Ini kembali kepada maslahat dan mudarat. Kalau ada kita lihat orang jika ditegur langsung, dia bisa tersinggung, dia bisa, maksudnya tersinggung di sini, dia kemudian lari dari dakwah sehingga kita nggak bisa lagi menyampaikan dakwah kepadanya. Maka bisa kita sampaikan secara umum saja tanpa dia merasa dia yang ditegur. Tapi boleh saja orang khusus yang kita nggak khawatirkan ada mudarat lebih besar muncul dari situ, tidak mengapa, seperti yang dilakukan Nabi SAW, orangnya ditegur secara langsung. Kalau dikatakan tidak frontal, memang itu asalnya berdakwah. Kita sampaikan dengan cara yang baik, bukan dengan teriak-teriak, bukan dengan kasar dan keras. Kalau itu yang dimaksud dengan frontal, ya betul, memang nggak bagus seperti itu. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah menegaskan hukum, itu bukan frontal. Itu memang hal yang harus dilakukan. Yang salah kita katakan salah, yang benar kita katakan benar. Tidak peduli walaupun seisi dunia tidak menyukai. Dan itu yang dilakukan Rasulullah SAW, sehingga orang-orang banyak yang marah dan benci kepada beliau. Apakah seorang mukmin apabila mendapat azab kubur akan mendapatkan juga nikmat kubur? Bisa jadi jamaah sekalian, karena azab kubur bagi orang-orang yang beriman dijelaskan para ulama hanya sesuai dengan kadar dosa mereka. Bahkan bisa jadi dengan sebab dia sudah mendapatkan azab kubur, maka dia tidak lagi mendapatkan azab di hari kebangkitan. Atau dia juga diazab di padang mahsyar di hari kebangkitan, kemudian dengan sebab itu dia tidak lagi diazab di neraka. Atau mungkin dia masuk neraka namun pada akhirnya dia masuk surga. Atau dia sudah diazab di dunia sehingga setelah mati, mulai dari kubur sampai hari kebangkitan, dia tidak lagi mendapatkan azab. Ini kemungkinan-kemungkinan bagi seorang mukmin yang dijelaskan para ulama. Dan yang kekal azabnya baik di kubur maupun di hari kebangkitan hanyalah orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir. Bolehkah seorang mengatakan, ya Allah, aku memohon kepadamu syafaat nabimu? Jawabannya boleh, karena dia minta kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, ya Allah, aku meminta kepadamu syafaat wali fulan bin fulan. Dari segi doa itu boleh, karena mintanya kepada Allah. Tapi dari segi memastikan dia wali, itu yang tidak boleh. Kita mana bisa memastikan orang itu wali? Wali itu kan orang yang sudah jelas amalannya diterima oleh Allah, kecuali yang sudah jelas dia wali berdasarkan nas.
Contohnya siapa? Para sahabat. Para sahabat semuanya adalah wali karena ada dalilnya. Tapi orang yang hidup zaman sekarang, kita nggak bisa memastikan dia itu wali. Kita hanya bisa berharap-harap cemas semoga dia termasuk wali Allah. Berikutnya, ya Allah, aku minta tolong kepadamu, panggilkan Wali bin Fulan sekarang, aku dalam kesulitan. Ini termasuk syirik ya. Kalau dia minta sekarang, berarti sama saja dia meyakini wali itu bisa menolong dia. Padahal yang maha mampu menolong hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jemaah sekalian, orang yang berdoa kepada wali dan dia meyakini wali itulah yang menolong dia, syiriknya tiga. Syiriknya tiga minimal. Pertama, dia berdoa kepada selain Allah, syirik dalam ibadah. Yang kedua, dia meyakini wali itu maha mendengar. Apalagi walinya sudah wafat, dikuburnya pun di Arab, dia di Indonesia. Dia berdoa kepada wali itu, berarti wali itu dia samakan dengan Allah yang maha mendengar. Syirik dalam sifat Allah. Yang ketiga, syirik dalam rububiyah. Kalau dia meyakini wali itulah yang maha mampu menolong dia. Jadi bukan hanya satu syirik di situ. Maka ini berarti syirik dalam rububiyah. Dia masih berdoa kepada Allah, tapi dia meyakini ada selain Allah yang maha mampu memberikan pertolongan kepadanya. Dan ini doa yang tidak boleh dilakukan. Doa yang tidak boleh dilakukan karena menyelisihi ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan orang yang tidak mau memakai hukum waris di dalam Al-Quran, atau membenci poligami, atau membenci hukum rajam? Orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, contohnya waris, maka tergantung bagaimana keadaan dirinya. Jika dia punya satu dari tiga hal, maka dia keluar dari Islam. Pertama, dia menganggap hukum yang dibuat manusia, apakah itu hukum adat ataupun yang lainnya, itu sama saja dengan hukum Allah, sama saja dengan hukum waris. Kita mau pakai hukum adat, mau pakai hukum waris, boleh-boleh saja, maka Islamnya batal. Yang kedua lebih parah lagi, kalau dia mengatakan hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah, itu lebih parah lagi. Dan Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin, bagi orang-orang yang beriman. Artinya kalau dia tidak yakin lagi, dia bukan lagi orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, Islamnya batal apabila dia menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dia tahu hukum manusia ini haram, tapi dia bilang ini halal. Jadi jemaah sekalian, kalau ada tiga hal ini, baru dia dihukumi murtad, keluar dari Islam. Tapi kalau dia masih meyakini hukum Allah yang lebih baik, dia pun mengatakan hukum adat itu salah kalau bertentangan dengan hukum syariat, namun dia masih tetap mengikuti hukum adat. Misalkan bagi waris anak perempuan wanita, anak wanita dengan laki-laki sama saja, sama ratakan. Tapi dia tahu ini salah, maka dia adalah pelaku dosa besar. Dia adalah pelaku dosa besar. Dan ini yang membedakan Ahlus Sunnah dengan Khawarij. Khawarij, mereka tidak bedakan, mereka sama ratakan semuanya. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka kafirkan. Adapun Ahlus Sunnah mengikuti pemahaman sahabat. Silakan lihat di tafsir At-Tabari atau tafsir Ibnu Katsir, bagaimana sahabat menafsirkan surat Al-Maidah ayat 44. "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang kafir. Maksudnya adalah kufrun duna kufrin, kufur kecil. Kenapa sahabat menafsirkan kufur kecil padahal zahir ayat menunjukkan kufur besar?
Karena sahabat tahu persis apa konteks ayat ini turun. Inilah yang kita nggak mungkin miliki. Karena sahabat menyaksikan ayat itu turun. Ternyata ayat itu turun berbicara tentang orang-orang kafir. Sehingga ayat ini ketika dihukumi kepada orang muslim, status kekufurannya menjadi berkurang. Adapun jemaah sekalian membenci poligami. Wanita benci poligami. Kafir atau tidak? Kafir atau tidak jemaah sekalian? Hah? Jangan antum kafirkan istri antum. Enggak halal loh. Jadi enggak halal lagi kalau antum kafirkan istri antum. Jawabannya tergantung dia benci apanya. Kalau semata dia benci istrinya, kalau semata dia benci suaminya menduah, maka itu tabiat wanita, itu normal. Itu adalah normal, wanita itu cemburu. Jangankan para istri kita, para istri Nabi Muhammad SAW pun memiliki sifat cemburu. Jadi dia tidak mau dimadu, nggak mau juga diracun. Dia tidak mau diduakan, itu tabiat wanita. Tapi kalau yang dia benci adalah syariatnya, maka dia kafir. Walaupun dia mau dimadu, karena dia nggak mau cerai, biar sajalah suami saya menikah lagi, yang penting saya nggak diceraikan. Tapi dalam hatinya dia benci syariat poligami, nggak ada gunanya, dia kafir. Sebagaimana firman Allah, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berjihad, berperang, padahal berperang itu kamu benci. Jadi manusia benci perang itu wajar, tabiat. Tapi kalau membenci syariat berjihad, batal Islamnya. Beda ya? Baik. Apakah ada batasan dalam menegur atau mendakwahi orang agar tidak dibilang mencampuri urusan orang lain? Jemaah sekalian, namanya berdakwah pasti mencampuri urusan orang lain. Sehingga alasan itu nggak boleh menghalangi kita berdakwah. Kesalahan dia kan urusan dia, tapi itu juga urusan kita. Kita nggak mungkin membiarkan dia. Kita punya kewajiban untuk mendakwahi dia. Jadi dia nggak bisa mengatakan ini urusan pribadi saya, jangan turut campur. Kita katakan nggak bisa, ini juga urusan saya, karena Allah menyuruh saya berdakwah. Kalau kamu mau jadi itu urusan pribadi, jangan berbuat kemungkaran terang-terangan, jangan di muka saya, jangan di hadapan saya. Nah, mungkin kalau ditanya batasannya seperti ini, kita nggak perlu ungkit-ungkit kesalahan orang yang kita nggak tahu. Itu baru kita tidak boleh melakukannya. Jadi jangan kita mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi sebelumnya kita mata-matai dulu. Ini nggak boleh. Ini haram hukumnya. Kita hanya diperintahkan memperlakukan orang itu secara zahir. Kita juga nggak perlu mengungkit-ungkit atau mencari tahu apa isi hatinya, tidak. Kita perlakukan secara zahir, yang nampak darinya saja. Iya. Ana pernah berbuat kesyirikan, tapi ana dan keluarga tidak tahu apakah sudah bertobat atau belum. Masalahnya nenek sudah pikun sekali, dan untuk sholat pun susah. Kalau kita sendiri, ya kita harus bertobat. Kalau kita ingat dosa kita, kita harus bertobat. Dan bertobat itu berulang-ulang tidak masalah. Atas dosa yang sama, tidak masalah, kita lakukan berulang-ulang. Tapi kalau orang sudah pikun, berarti sudah hilang ingatan, dan nggak mungkin lagi. Kalau betul-betul sudah hilang ingatan, nggak mungkin lagi kita suruh bertobat, karena Rasulullah SAW mengatakan, rufi al-qalam an thalathatin, pena diangkat dari 3. Salah satunya adalah anil majnun hatta yaqil, dari orang yang hilang ingatan sampai dia berakal. Tapi jika dia melakukannya atas dasar kebodohan, karena belum tahu, maka kita juga nggak bisa mengkafirkannya.
sehingga kita masih bisa mendoakan semoga Allah ampuni. Semoga Allah ampuni. Namun kalau kita sudah yakin dia sudah kafir, contoh jamaah sekalian, kita sampai tingkat keyakinan dia sudah jelas-jelas pindah agama, maka kita nggak boleh mendoakan lagi supaya dia diampuni atau dirahmati. Tapi kalau dia sadar, bisa kita doakan supaya dia dapat hidayah. Kalau dia sudah wafat, ya nggak mungkin lagi. Misalkan ada fulan seorang muslim yang melakukan perbuatan syirik sehingga membuat ia keluar dari Islam, lalu kemudian hari ia bertobat, ia kembali ke jalan yang lurus. Apakah ia cukup bertobat nasuha atau perlu mengucapkan syahadat? Kalau syirik besar, kufur besar, berarti dia harus mengucapkan syahadat, kembali masuk Islam. Hanya saja mengucapkan syahadat kembali masuk Islam itu tidak perlu disaksikan oleh orang lain, tidak harus di depan orang banyak. Dia sendiri masuk Islam, tidak masalah. Bahkan orang yang aslinya tidak beriman lalu dia mau masuk Islam, bukan syarat dia harus bersyahadat di depan orang banyak. Dia sudah paham syahadat, dia ucapkan sendiri, maka sah Islamnya. Untuk mencegah kemungkaran harus menggunakan tangan atau kekuasaan, sedangkan di Indonesia mulai timbul agama Bahai yang berkembang di Indonesia. Bagaimana merubah kemungkaran? Ya, bagi pemerintah yang punya kemampuan, mereka bisa mengeluarkan kebijakan untuk melarang. Sedangkan bagi kita, tugas kita menyampaikan dengan lisan. Kita tidak boleh mengambil tindakan-tindakan fisik, karena itu melampaui batas kewenangan kita. Kita hanya boleh mengucapkan dengan lisan, mengingatkan dengan lisan, baik mengingatkan orang-orang yang terjerumus di dalamnya maupun mengingatkan saudara-saudara kita supaya tidak terjerumus. Saya pernah menasihati teman bahwa amalan Anda ini tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tetapi dia menjawab, tenang saja, besok itu umat Islam masuk surga semua, dan tetap melakukan amalannya tersebut tanpa takut bahwa azab Allah itu pedih. Bagaimana saya menyikapi orang seperti ini? Kita ingatkan, betul umat Islam semuanya akan masuk surga, tapi enggak semuanya langsung. Ada yang mampir dulu di neraka. Ada yang mampir dulu di neraka, sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis. Siapa yang mampir di neraka? Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi syariat dan tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran, dan sampai mati nggak mau bertobat, dan Allah menghendaki memasukkan mereka ke dalam neraka. Sebagaimana firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi status para pelaku dosa besar termasuk perbuatan bid'ah di akhirat kelak itu adalah tahta masyiatillahi azza wa jalla, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, walaupun mereka enggak bertobat sampai mati, maka diampuni, langsung masuk surga. Dan biasanya orang-orang seperti ini karena mungkin dia punya satu amalan besar yang lain yang menghapuskan dosa-dosanya, seperti dia pernah menolong orang yang kesusahan dan yang semisalnya. Yang kedua, orang yang Allah kehendaki masuk neraka, tapi selama dia masih muslim, betul dia pasti masuk surga. Tapi syarat dia muslim adalah dia tidak melakukan dosa kesyirikan dan kekufuran. Cuma masalahnya jemaah sekalian, apa kita mampu bertahan di surga walaupun apakah kita sanggup menghadapi dahsyatnya neraka? Enggak ada yang sanggup walaupun sebentar. Jadi itu yang perlu kita ingatkan kepadanya. Neraka itu bukan tempat main-main. Kemudian yang kedua yang juga sangat berbahaya, orang yang terjerumus dalam suatu dosa dan dia enggak mau bertobat, maka perlu takut dan khawatir dosa itu akan menjerumuskan kepada dosa berikutnya. Begitu terus sampai akhirnya dia menjadi kafir atau musyrik. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innal abda idza adnaba dzamban kanat nuqtatan sauda fi qalbihi fa in
taba minha saqula qalbuhu wa in zada zadat. Sesungguhnya seorang hamba kalau dia melakukan dosa muncul titik hitam di hatinya. Kalau dia bertobat maka bersih lagi hatinya. Tapi kalau dia tambah dosanya, titik hitam itu pun bertambah. Terus bertambah sampai bisa menutupi hatinya. Kalau hatinya sudah tertutup, kemudian datang syubhat terhadap kekufuran, niscaya mudah sekali dia terjerumus dalam kekufuran. Kemudian datang nasihat mengingatkan dia, susah dia terima karena hatinya sudah tertutup. Itu bahayanya jemaah sekalian. Jadi mungkin itu diantara yang kita ingatkan. Di samping kita doakan semoga dia mendapatkan hidayah, dan kita juga perbaiki kualitas ilmiah dalam penyampaian kita, karena terkadang orang sulit menerima karena kitanya kurang ilmiah. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.